Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, anak-anakku yang di rumah, kita berjumpa lagi ya dengan Pak Doni. Masih di kelas 5 untuk hari ini, yaitu pembelajaran yang kedua. Baik, Bapak mengajar di SDN Sukapura 2 ya. Oke, cukup perkenalan dari Bapak. Kita lanjut ke protokol kesehatan. Baik anak-anak, di masa pandemi sekarang ini ya, anak-anak itu harus dibiasakan untuk selalu menjaga kesehatan diri masing-masing ya. Di antaranya apa aja sih Pak? Oke, Bapak akan menjelaskan. Ingat selalu protokol pencegahan COVID-19, yaitu ada 5M ya. Apa aja itu 5M Pak? Oke, yang pertama adalah menjauhi kerumunan anak-anak. Di saat kalian keluar rumah ya, harus menjauhi kerumunan yang banyak melibatkan sampai puluhan orang ya. Karena apa? Karena kalau kita berada di kerumunan seperti itu, maka nantinya akan terpapar virus COVID-19. Makanya kita harus menjauhi kerumunan. Seperti itu ya anak-anak ya. Oke, yang kedua adalah menjaga jarak ya, minimal 1 meter ya anak-anak. Jadi kita itu bila sedang keluar rumah, maka harus menjaga jarak kita. Jangan sampai terlalu dekat dengan orang lain, yang nanti bisa mengakibatkan kita tertular virus COVID-19. Baik ya. Selanjutnya anak-anak, kita membatasi mobilitas anak-anak. Ya. Jadi kita membatasi untuk kita bepergian, jangan sering-sering keluar ya, kalau tidak perlu sekali. Ya, jadi apabila kita tidak ada hal yang diperlukan untuk ke suatu tempat, maka kita di rumah saja. Seperti itu ya anak-anak ya. Kita jaga kesehatan kita. Oke, yang selanjutnya adalah memakai masker ya anak-anak. Keluar rumah saat bermain ya, ke tempat-tempat yang ramai orang, kita menggunakan masker. Bahkan sekarang itu kan kita wajib menggunakan masker ya. Jadi masker harus selalu kita pakai agar kita tidak tertular atau bisa juga kita menghindarkan diri dari virus COVID-19. Baik, yang selanjutnya anak-anak mencuci tangan ya. Mencuci tangan ini harus selalu kita lakukan karena di samping menjaga kebersihan juga, itu juga bisa membunuh kuman-kuman yang ada di tangan kita anak-anak ya. Di antaranya itu mencuci tangan menggunakan sabun. Sabunnya yang ada di dekat kalian ya, mau sabun cuci tangan mangga, mau sabun mandi juga boleh. Yang penting kita mencuci tangan dengan sabun ya, minimal itu harus 10-20 detik ya, untuk bisa tangan kita ini kumannya pada hilang anak-anak ya. Oke, itulah tadi protokol kesehatan yang kalian harus laksanakan agar insya Allah terhindar dari COVID-19. Baik anak-anak, selanjutnya kita mulai pembelajaran ya. Kita sama-sama berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita kali ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita mulai ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya anak-anak, insyaallah kita berdoa terlebih dahulu, maka nanti pembelajaran kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, yang selanjutnya ialah mempersiapkan alat-alat belajar kita ya anak-anak ya. Itu ada buku tulis ya. Selain itu ada juga pensil atau ballpoint ya untuk dipersiapkan. Dan yang selanjutnya adalah buku cetak atau buku paket. Nah, sekarang siswa sudah diberikan buku siswa elektronik ya, atau yang biasa disingkat BSE. Itu bisa dibuka juga ya, barangkali kalian ingin mengetahui materi apa yang sedang kita bahas hari ini. Baik anak-anak, selanjutnya kita literasi dulu ya, membaca Al-Quran surat At-Tin ya. Karena kita hari ini membahas menghafalkan dan menulis surat At-Tin, maka literasinya kita membaca surat At-Tin. Bareng-bareng ya anak-anak ya. Harus bisa semua dan harus hafal semua hari ini, insya Allah. Amin ya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu biahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah ya. Kita sudah membaca Al-Quran surat At-Tin. Insya Allah pahalanya mengalir dalam hidup kita, dan insya Allah kita semua akan dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal. Baik anak-anak, kita lanjut ke tujuan pembelajaran hari ini ya. Yang pertama, melalui pengamatan tayangan gambar, video, dan penjelasan guru, peserta didik diharapkan dapat yang pertama menuliskan kalimat dalam Al-Quran surat At-Tin dengan benar. Yang kedua, menghafalkan Al-Quran surat At-Tin dengan lancar dan fasih. Seperti itu ya anak-anak ya, tujuan pembelajaran kita kali ini. Kita ke peta konsep dulu ya. Kita hari ini akan membahas Al-Quran surat At-Tin, yaitu yang pertama menuliskan kalimatnya, dan yang kedua menghafalkannya. Seperti itu. Baik anak-anak, sebelum kalian semua belajar menulis surat At-Tin, maka kita simak dulu ya video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sebagai contoh penulisan surat At-Tin ya. Ingat, dalam huruf-huruf Arab ada huruf yang berada di atas garis dan ada yang di bawah garis. Kita nulis yang sudah mulai dari basmalah ya. Ini basmalah dulu. Ingat, sin itu yang gigi yang pertama dan yang kedua itu besar yang kedua ya. Jangan dibuat sama apanya. Mim, ekornya di bawah garis. Ro, ekornya di bawah garis. Nun, ini perut nun di bawah garis. Ro lagi bawah garis.
Jadilah basmalah. Kasih harakat dulu ya. Sukun, kasroh, tasdid, fathah panjang. Nah, seperti itu basmalah. Ayat yang nomor 1 dari sini ya. Wawu tuh ekornya di bawah garis. Nah, ini contoh ayat pertama. Ingat huruf-huruf yang di bawah garis ya. Ini garis yang di bawah garis wawu, nun. Nah, ayat kedua ini ya 1. Ayat 2 ya, dan seterusnya ya, nanti bisa dilanjutkan sendiri. Ini saya kasih contoh basmalah ayat 1 dan ayat 2. Oke, silahkan dilanjutkan di rumah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak ya. Tadi kalian sudah melihat bagaimana cara menulis Al-Qur'an surat At-Tin ya. Tadi dicontohkan itu adalah basmalah ayat 1 dan ayat kedua ya. Mangga bisa diikuti, dipelajari di rumah ya, menulisnya dengan baik, benar dan rapih ya anak-anak ya. Belajar sedikit-sedikit untuk menulis dengan rapih dan benar. Baik. Di sini Bapak akan mencoba ya memberikan kalian latihan beberapa detik saja ya untuk bisa menulis Al-Qur'an surat At-Tin. Yang pertama adalah ayat 1 sampai 4 terlebih dahulu. Baik. Pertama yang kita tulis ialah kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan anak-anak sudah dipersiapkan bukunya. Mangga bisa dicobanya ya. Silahkan. Tapi jangan terlalu lama ya. Oke. Sudah? Ditulis. Baik, kalau sudah kita ke ayat yang pertama ya anak-anak ya. Ayat yang pertama dari surat At-Tin. Wattini wazzaitun. Silahkan ditulis suratnya. Ya, kalimatnya ditulis ya. Oke, ya. Selanjutnya adalah ayat yang kedua anak-anak. Iya, watun isinin. Ya, silahkan ditulis ayat selanjutnya, ayat kedua. Baik, setelah ayat kedua kita akan menulis ayat yang ketiga. Wahadzal baladil amin. Silahkan ditulis ya anak-anak ya, ayat ketiga. Baik, selanjutnya ayat keempat ya anak-anak. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
silahkan ditulis ayat keempat. Baik, selanjutnya ya, ayat kelima sampai ke-8. Ayat kelima dulu, silahkan ditulis. Tsumma radadnahu asfala safilin. Silahkan ditulis ya. Oke, selanjutnya ayat ke-6. Ya, ini cukup panjang ya anak-anak. Ayat ke-6. Silahkan ditulis juga. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Silahkan ditulis ya anak-anak. Ayat ke-6. Baik, selanjutnya ayat ke-7 ya. Fama yukadzibuka ba'du biddin ya. Diperhatikan juga ya anak-anak yang ada di atas garis dan huruf-huruf yang ada di bawah garis ya. Di bawah garis seperti ro, nun ya, wawu dan yang lainnya yang di bawah garis. Jangan sampai terlupa, dan yang di atas garis juga. Ayat terakhir ya anak-anak, ayat ke-8. Alaisallahu biahkamil hakimin ya, silakan ditulis juga ayat terakhir, ayat ke-8. Alhamdulillah ya anak-anak, insya Allah kalian semua di rumah sudah bisa menulis surat At-Tin dengan benar. Bapak doakan ya, semoga kalian semua yang di rumah sudah bisa menulis surat At-Tin dengan baik dan benar. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anak, selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai menghafalkan surat At-Tin ya. Setelah kita menulis, minggu kemarin kita sudah membaca dan memahami maknanya. Nah, inilah yang terakhir, yaitu kita menghafalkan anak-anak. Menghafalkan itu bagaimana sih Pak caranya Pak? Nih, Bapak akan kasih beberapa poin ya untuk bisa kalian menghafalkan surat At-Tin. Di antaranya ada beberapa cara ya anak-anak. Yang pertama, bagilah menjadi beberapa bagian. Misalnya ayat 1 sampai 3. Bacalah berulang-ulang ayat tersebut sampai hafal. Mintalah temanmu, orang tuamu, atau saudaramu untuk menyimaknya. Bacaan surat At-Tin ayat 1 sampai 3. Sampai benar-benar hafal ya anak-anak ya. Baik, setelah 1 sampai 3 sudah hafal, maka lanjutkan, yaitu menghafalkan ayat 4 sampai 6. Seperti itu ya anak-anak. Baca kembali berulang-ulang sampai hafal. Setelah itu baru kalian minta temanmu, orang tuamu atau saudaramu untuk menyimak hafalan kamu tadi ya. Apabila anak-anak sudah hafal dan sudah disimak, nah, maka lanjutkan ke ayat berikutnya, yaitu ayat 7 sampai 8 ya. Sama seperti yang sebelumnya, silahkan baca berulang-ulang 3 kali, 5 kali, 10 kali, 15 sampai 20 kali sampai kalian benar-benar hafal. Dan minta juga orang tua, teman atau saudara kalian untuk menyimaknya. Dan apabila sudah hafal, maka ke tahap yang terakhir, yaitu untuk memantapkan hafalan kita, maka ayat 1 sampai 8 yang kalian sudah tadi hafal dibaca lagi berulang-ulang ya. Karena kalau tadi kan dipenggal-penggal anak-anak. Nah, sekarang kita bacanya secara keseluruhan ya. Ayat 1 sampai dengan ayat 8. Makanya kalian harus benar-benar membaca secara berulang-ulang seperti yang Bapak bilang tadi. Ya, 3 kali, 5 kali, ya 10 kali, 15 kali sampai 20 kali. Yang penting kalian itu bisa menghafalkannya secara urut dan tidak ada yang terjeda. Ya, jangan sampai ayat 1 ayat 2 bisa ke ayat ketiga kalian mikirnya lama. Nah, itu berarti kalian masih belum benar-benar hafal. Ya, jadi jangan sampai ada yang terjeda. Bagaimana seperti halnya nih, kalian apabila sholat di masjid mendengar bacaan imam. Nah, seperti itulah kalian hafalan surat itu seperti itu. Tidak ada yang terjeda. Bahkan sampai bisa melakukan bacaan Al-Qur'annya.
Jadi kita mendengarkannya juga enak. Sampai seperti itu ya anak-anak. Jadi kalau kalian masih terjeda-jeda, masih terputus-putus hafalannya, maka itu menurut Bapak kalian masih belum benar-benar hafal ya. Jadi silahkan diulangi lagi membacanya ya. Sehari bisa sehabis sholat dibaca, lagi kalian sholat juga dibaca juga ya. Jadi sehari itu kalian bisa mengucapkan surat At-Tin ini berulang-ulang yang sedang dihafal. Seperti itu ya anak-anak. Oke. Kembali tadi untuk mematapkan hafalan ayat 1 sampai 8, lakukan membaca ulang ayat yang dihafalkan tersebut. Nah, mintalah temanmu atau orang tuamu atau saudaramu untuk menyimaknya sebelum kalian diuji oleh bapak dan ibu guru kalian. Ya, anak-anak. Jadi silakan diulang terus. Seperti tadi Bapak bilang, kalau kalian masih putus-putus, maka itu kalian belum benar-benar hafal. Ya. Baik, Bapak akan mencoba mempraktekkan ya hal ini. Kita lihat menghafal metode yang pertama yaitu 3 ayat. Ya. Ini Bapak hanya menuliskan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Coba kalian semua dibaca ayat pertama seperti apa. Ayo, ya. Bapak bacakan ya. Kita lihat benar atau tidak. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Nah, benar enggak? Coba kita lihat. Oh iya benar ya anak-anak ya. Benar sekali. Kalian di rumah juga berarti sudah bisa. Alhamdulillah ya. Ayat yang kedua. Watturi sinin. Benar enggak ya? Coba kita lihat. Oh iya benar ya ternyata. Berarti kalian sudah mulai hafal. Bagus ya. Ayat selanjutnya. Oh maaf. Ya, ayat yang ketiga ya. Wa hadzal baladil amin. Nah, kita lihat kembali. Oh iya benar ya. Ayatnya ternyata yang dibacakan oleh Bapak tadi dan anak-anak semua di rumah benar. Baik, insya Allah ayat 1 sampai 3 sudah hafal. Kita ke yang selanjutnya ya. Ayat 4 sampai 6. Ayat 4 apa ya kira-kira ya? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Benar enggak ya? Kita lihat. Oh iya, ternyata benar. Berarti kalian sudah hafal anak-anak. Luar biasa, Masya Allah ya. Ayat selanjutnya. Tsumma radadnahu asfala safilin. Nah, kita lihat benar enggak yang tadi Bapak baca ya? Iya, betul sekali ya anak-anak. Sudah pintar sekali kalian nih. Dan ayat ke-6 yang ayat lumayan panjang ya. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Benar tidak ya? Coba kita lihat. Oh iya, luar biasa Masya Allah. Benar ya anak-anak di rumah ya. Sudah bisa hafal ayat ke-6. Ayat selanjutnya yaitu ayat ke-7 dan 8. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Benar enggak ya? Kita lihat ya. Oh iya benar, luar biasa Masya Allah ya. Kalian semua sudah bisa ayat ke-7. Dan ayat terakhir. Alaihissallahu kamil hakimin. Benar tidak ya? Coba kita lihat. Subhanallah, benar semua ya anak-anak. 8 surat, 8 ayat surat At-Tin sudah kita baca semua. Dan insya Allah anak-anak semua yang di rumah sudah hafal. Alhamdulillah ya anak-anak. Nah, kita menghafalkan surat At-Tin dari ayat 1 sampai 8 secara berurut. Siap anak-anak? Oke.
Bapak tidak menampilkan dulu nih ya, hanya bacaan basmalahnya saja. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu biahkamil hakimin. Alhamdulillah. Ayat 1 sampai 8 kita sudah baca semua ya anak-anak ya. Tuh, kita bisa lihat benar atau tidak bacaan yang tadi kita baca bersama-sama. Alhamdulillah, ternyata semua bacaan yang tadi kita baca secara bersama-sama, Bapak dan anak-anak di rumah, insya Allah semuanya benar. Alhamdulillah, ya anak-anak, kita sudah belajar membaca, sudah memahami makna daripada surat At-Tin. Yang ketiga tadi kita sudah menulis surat At-Tin dengan benar dan rapi. Dan yang terakhir adalah kita sudah menghafalkannya ya. Insya Allah nanti kalian tinggal mengerjakan tugas yang nanti akan Bapak sampaikan ya. Sampai di sini insya Allah anak-anak sudah bisa memahami semuanya ya. Amin ya robbal alamin. Bapak doakan ya, yang masih tersendat-sendat, masih terputus-putus bacanya, terbata-bata, insya Allah dalam sehari atau 2 hari, kalau kalian mau terus mencoba berulang-ulang dalam menghafalkan surat At-Tin, insya Allah Bapak doakan kalian semua bisa menghafalkannya. Amin ya rabbal alamin ya. Kita harus sering membacanya anak-anak. Kalau cuma 1 kali, 2 kali, itu menurut Bapak kurang ya. Minimal kalian harus terus membaca dalam setiap sholat ataupun setelah selesai sholat. Sholat saja kita kan 5 kali sehari anak-anak ya. Dalam bacaan sholat kita bisa baca, setelah selesai sholat juga kita bisa baca berulang-ulang surat At-Tin ini. Dan semoga dalam kurun waktu sehari atau 2 hari, kita sudah bisa menghafalkannya. Amin ya rabbal alamin ya. Insyaallah. Baik anak-anak, selesai sudah materi kita kali ini ya, yang Bapak sampaikan. Materi kali ini berarti menceritakan tentang pertama kita menulis Al-Quran surat At-Tin, dan yang terakhir adalah kita menghafalkan surat At-Tin ya. Kesimpulan kita hari ini yang pertama adalah menulis huruf-huruf Al-Quran sebaiknya memperhatikan letak-letak hurufnya anak-anak. Huruf-huruf tersebut ada yang penulisannya di atas garis dan ada juga yang di bawah garis ya. Jadi terlihat rapi, tidak seperti naik turun seperti itu ya anak-anak ya. Jadi ada garisnya, kalian harus mana tahu letak di atas garisnya ataupun di bawah garisnya. Jadi kalian semua insya Allah bisa tulisannya hasilnya maksimal seperti itu ya anak-anak ya. Baik. Yang kedua adalah dalam menghafalkan Al-Quran ada beberapa cara. Di antaranya memenggalnya menjadi beberapa bagian. Diulang-ulang membacanya sampai hafal. Setelah hafal beberapa bagian tersebut, maka bacalah dan hafalkan secara keseluruhan. Ya, seperti tadi yang Bapak bilang ya, ayat 1 sampai 3 terlebih dahulu, terus 4 sampai 6, lalu 7 sampai 8. Nah, setelah kalian hafal di penggalan-penggalan tersebut, kalian silahkan menghafalkan secara keseluruhannya agar menjadi sesuatu yang utuh. Syukur-syukur kalian bisa melantunkannya dengan suara-suara kalian yang khas dan merdu. Insya Allah sebagai pendengarnya nanti Bapak Ibu gurunya merasa terkesima dan terpesona dengan hafalan kalian yang suaranya
indah itu ya. Amin ya rabbal alamin ya. Masya Allah. Baik anak-anak, kesimpulannya sudah selesai ya. Kita akan masuk ke dalam evaluasi ya. Dilihat evaluasinya, dicatat boleh, difoto boleh, mangga ya. Yang pertama evaluasinya yaitu tulislah surat at-tin di buku tugasmu dengan benar dan rapih ya anak-anak. Awas, dengan benar dan rapi. Jangan terburu-buru nulisnya ya. Kalau kalian yang sekarang naik kelas 5, dulu kelas 4 masih tulisannya kurang bagus, silahkan diperbaiki di kelas 5 biar tulisannya lebih bagus lagi. Jangan terburu-buru, konsentrasi dalam menulis ya anak-anak ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua evaluasinya yaitu silahkan anak-anak membuat rekaman video hafalan surat at-tin dan dikirimkan kepada guru agamanya di sekolahnya kalian masing-masing ya. Kenapa Pak kok video bukan hanya voice call aja? Nah, kalau hanya suaranya saja, ya barangkali ini mah Bapak bukan suuzon ya, tapi ada saja anak yang sambil melihat buku, ternyata dia rekaman. Itu tidak baik ya anak-anak ya. Jadi kalian harus jujur. Kenapa video? Makanya biar kalian terlihat benar-benar hafalan, tidak melihat buku atau juz amma atau Al-Quran. Seperti itu ya anak-anak ya. Insya Allah kalau kalian jujur, nanti hasilnya akan memuaskan dan Allah akan memberikan pahala buat kita semua. Dan kalian terutama yang membaca Al-Qur'annya dengan fasih dan benar. Seperti itu ya anak-anak. Bisa dipahami ya. Tugasnya mangga ditulis atau difoto boleh, nanti setelah ditulis mangga dikerjakan. Baik anak-anak, cukup sekian dari pembelajaran hari ini ya. Selesai sudah alhamdulillah ya. Kita hari ini barangkali ada pertanyaan lebih lanjut, silahkan menghubungi guru kalian masing-masing ya. Dari Bapak cukup sekian ya. Kita akan berjumpa kembali minggu depan di hari yang sama dengan pembelajaran yang berbeda. Baik anak-anak, cukup sekian dari Bapak. Kita akhiri dengan membaca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.